Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Reksa dan Niko bertengkar. Akhirnya Reksa mengalami serangan jantung dan sekarang berada di rumah sakit. Gimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dengan kakekmu, Niko? Tanya pasangan Samuel terlihat khawatir. Niko tegang. Masih di dalam UGD, jawab Niko. Tony dan Vania sangat khawatir. Lalu Tony berkata, kamu tahu, kesehatan kakekmu menurun. Kenapa tidak lakukan saja apa yang diminta olehnya? Dia tahu Reksa pergi menemui Niko setelah makan malam itu dan bisa menduga apa yang mereka bicarakan. Pernikahan itu. Niko tidak menjawab, tapi jelas terlihat dia menolak gagasan itu. Tony bisa merasakan hal itu, tetapi tak tahu harus berkata apa. Terdengar suara langkah yang lebih banyak, lalu keluarga Bahtiar tiba. Mereka bertanya, Pak Reksa, dalam keadaan baik tadi, kenapa tiba-tiba pingsan mendadak? Pasangan Samuel saling beradu pandang dan berkata, dia tentu tidak bertambah muda. Jadi terjadi begitu saja. Keluarga Bahtiar tahu mereka tidak ingin menceritakan kejadiannya, maka tidak bertanya lagi. Lalu mereka melihat Niko, kemudian menatap Reina. Reina tahu apa yang diisyaratkan oleh mereka, maka dia menghampiri Niko dan mencoba menenangkannya. Tidak apa-apa Niko, jangan khawatir. Saya yakin kakek akan segera membaik. Niko meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Reina tahu Niko tidak ingin dirinya ada di dekatnya dan dia menggigit bibirnya. Reina tidak terlihat senang, begitu pula dengan keluarganya. Vania hendak mengungkapkan sesuatu, tetapi pintu ruang UGD terbuka. Lalu staf medis mendorong Reksa keluar. Semua orang mengelilingi dokter dan bertanya, bagaimana keadaan kakek dokter? Dokter menjawab jujur, dia baik-baik saja, jantungnya lemah. Maka tetaplah awasi dia dan jangan membuatnya kesal. Karena apa yang terjadi pada Reksa, Niko menjadi lebih sibuk. Dia harus bekerja di siang hari dan pergi ke rumah sakit di malam hari untuk menjenguk kakeknya. Namun apa yang terjadi malam itu membuat Reksa geram dan tidak mau menemui Niko. Katakan padanya untuk pergi saja, perintah Reksa dengan marah. Kemudian Danar keluar dari ruang rawat terlihat lesu. Kakek masih tidak ingin bertemu denganmu, Niko. Bagaimana kalau kamu pulang saja dan menjaga Gary? Biar saya yang urus di sini. Wajah Niko muram tetapi menyetujui gagasan itu. Dia pergi ke rumah sakit setiap hari, tetapi Reksa tetap tidak bersedia menemuinya. Reina datang setiap hari membawa berbagai vitamin. Dia tahu ini waktu yang tepat untuk mendapatkan perhatian dari keluarga Samuel. Dan tebakannya tepat, keluarga Samuel senang melihatnya selalu datang menjenguk Reksa dan merawatnya setiap hari. Reksa juga merasa begitu. Awalnya dia merasa Reina cocok dengan Niko, namun kini memiliki kedekatan emosional padanya. Niko tidak keberatan. Dia meminta Danar untuk merawat Reksa sebelum pulang ke rumah. Setelah menidurkan Gary, dia pergi ke ruang kerja untuk bekerja. Beberapa saat kemudian Andi datang mengetuk pintu.
"Pak, orang tua Bapak datang." Niko mengenyit kemudian segera turun ke bawah menemui mereka. "Ada apa kalian kemari?" Dia menatap keduanya yang sedang duduk di sofa. "Tidak ada apa-apa, kami hanya ingin bicara," jawab Vania. Dia melambaikan tangan padanya untuk memintanya duduk. Niko tidak bergerak, sorot matanya tertuju pada ibunya. Dia sudah bisa menerka alasan kedatangan mereka. Dia tidak berhasil menjenguk kakek karena Reksa tidak ingin menemuinya, tetapi tahu Reina ke sana setiap hari dan berhasil mendapatkan simpatik dari keluarga Samuel. "Jika kalian ke sini ingin membicarakan tentang pertunangan itu, maka lupakan saja. Saya tidak ingin mengulangi kata-kata saya." Dia bersikeras tidak mau menikahi Reina. Vania terdiam, banyak yang ingin dia katakan, tetapi sekarang tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Dia menatap suaminya meminta bantuan. Tony mengernyit. "Kenapa kamu sangat membenci Reina? Setidaknya beri kami alasan. Apakah kamu sudah memiliki seseorang yang kamu suka? Atau tentang hal lain?" Vania sependapat. "Benar, kamu pasti punya alasan. Dan jangan bilang kalau alasannya adalah Gary. Saya tidak akan terima." Raut wajah Niko muram, matanya penuh dengan kejengkelan. Jika bukan karena waktu dia sudah memberitahu orang tuanya mengenai hubungannya dengan Tiara, namun saat ini belum waktunya. Apabila memberitahu keduanya tentang hal itu, dia tahu mereka tentu akan menyerang Tiara. Maka tiba-tiba terlintas sebuah alasan. "Saya tidak suka dengannya. Apakah itu cukup?" "Kamu belum mencoba untuk mengenalnya lebih jauh. Tentu saja kamu menyukainya." Vania tidak suka dengan alasan itu. "Menurut ibu, kamu harus luangkan waktu untuk bersama dengannya. Kamu akan menyukainya, ibu yakin. Ayah dan ibu sudah mengamatinya, dan dia benar-benar perempuan yang baik." Kesabaran Niko benar-benar sudah habis dan berkata dingin, "Saya bilang, saya tidak menyukainya. Sudah lambat. Saya akan meminta Andi menyiapkan sopir untuk mengantar kalian berdua. Ayah dan ibu, segera pulang sajalah." Dia mengantar keduanya dan mengabaikan prosesnya. Tiara sedang berada di Wina dan tidak tahu kalau Niko sedang dipaksa untuk menikah lagi. Akhir-akhir ini mereka jarang berkomunikasi, tetapi dia tidak memprotes atau mengganggunya. Tiara tahu Niko sedang sibuk dan begitu banyak hal yang harus diurusnya. Meskipun dia sangat merindukan laki-laki itu saat sendiri di malam hari. 1 bulan berlalu dan Hatawi akhirnya menetapkan tanggal pertunjukan di Nataya pada akhir bulan. Dia mengumpulkan semua pemain musik di ruang latihan untuk pengaturan lebih lanjut. Selain anggota reguler, Tiara juga akan bergabung dengan kita. Dia menatap Tiara dengan lembut. Sudah begitu lama dan dia tahu Tiara pasti sangat merindukan keluarganya. Seraya terkejut, Tiara berterima kasih kepadanya. "Terima kasih, Nona Hatawi." Hatawi tersenyum dan kemudian membicarakan tentang rencana selanjutnya. Tiara tidak sabar menunggu hari kepulangannya. Setelah kembali ke rumah dan mandi, dia melakukan panggilan video dengan Niko. Dia ingin memberitahu kabar gembira ini dan berbagi kebahagiaan dengannya. Tetapi sebelum mengatakannya, dia terkejut melihat raut wajah Niko yang begitu lesu. "Niko, kamu tampak sedang risau." Di video Niko terlihat suram, wajahnya terlihat lelah, matanya merah. Seakan tidak tidur nyenyak beberapa lama.
Saya baik-baik saja. Saya hanya kewalahan dengan pekerjaan. Di sini hujan terus-menerus, jadi penyakit lama kambuh lagi. Tak lama lagi, saya akan segar kembali. Niko menenangkan Tiara tetapi tetap membuatnya khawatir. Dia tahu kondisinya ini akan membuatnya terjaga di malam hari. Apakah kamu sudah memeriksakan diri ke dokter? Apakah dokter memberi resep obat penawar sakit? Iya, sudah. Jangan khawatir. Niko tahu Tiara begitu khawatir lalu dia tersenyum padanya. Tiara tahu Niko tidak akan berbohong dan dia merasa lebih tenang dan lega. Dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan lalu dia mendesak. Baiklah, kalau begitu lebih baik kamu minum obat dan beristirahat. Niko tidak ingin menutup telepon secepat ini, tetapi kemudian mengangguk jangan sampai membuat kekasihnya khawatir. Tiara masih risau bahkan setelah teleponnya terputus, dia teringat dengan obat yang biasa digunakan Pandu saat hujan turun. Mungkin Niko bisa memanfaatkannya juga. Kemudian dia menelpon adiknya. Sudah larut malam Tiara, kenapa kamu belum tidur? Pandu terdengar penuh perhatian. Tiara menjawab, sebentar lagi, tetapi saya butuh bantuanmu. Apa itu? Kaki Niko kambuh lagi. Kamu masih punya bahan-bahan untuk mandi itu bukan? Tolong kirimkan beberapa padanya. Ketika masih kanak-kanak dulu dan Pandu mengalami kelumpuhan, Tiara pernah pergi ke praktisi medis tradisional dan menerima resep yang diberikan pada mereka. Berendam di bak mandi tidak hanya bisa menyembuhkan luka lama, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Obat ini bagus untuk tubuh. Pandu tidak menolak permintaannya. Dia kemudian mengambil ramuan herbal yang cukup untuk beberapa hari dan pergi ke perumahan berlian. Niko dan Gary sedang sarapan saat Andi datang membawa kabar. Pak, Tuan muda Gary, Pak Romario datang. Om Pandu datang ke sini, ucap Gary dengan gembira dan melompat dari kursinya. Niko mengernyit. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Saya tahu. Itu yang dikatakannya, tetapi bocah laki-laki itu masih berlari menuju ruang tamu tanpa mempedulikannya. Niko menggeleng tak berdaya dan kemudian pergi bersamanya. Pandu sedang duduk di sofa di ruang tamu, lalu Niko bertanya padanya. Pagi sekali, apa sudah sarapan? Sudah, ucap Pandu kemudian memberitahu Niko alasan dia datang kemari. Tiara mengkhawatirkan keadaanmu, lalu dia meminta saya untuk memberikan ramuan ini padamu. Berendamlah dengan ramuan herbal ini, akan membantu kakimu, dan kamu bisa tidur nyenyak. Pandu mengeluarkan bungkusan ramuan herbalnya. Niko merasa hangat dan agak gamang mendengar bahwa saran itu datang dari Tiara. Pandu segera pulang setelah menyerahkan ramuan herbal itu. Niko meminta Andi untuk meninggalkan ramuan herbal itu di ruang tamu agar dia bisa memakainya saat pulang ke rumah di malam hari nanti. Andi menurut. Sore harinya Reina datang ke rumah Niko. Dia mengenakan gaun berlengan panjang biru muda dan memakai riasan wajah yang cantik. Senyum tersungging di bibir merahnya lalu berkata, Andi, Nyonya Samuel memberitahu saya bahwa kaki Niko kambuh lagi. Saya khawatir, maka saya datang untuk menjenguknya. Apakah dia ada di rumah? Bapak tidak ada di rumah,
Ucap Andi dengan jujur. Dia tahu Niko tidak suka pada Reina, maka dia tidak membiarkannya masuk ke dalam. Reina juga sudah bisa menebak hal itu. Dia berdiri di depan pintu, senyumnya membeku dan rasa tidak senang terlihat di matanya. Karena dia tidak ada di rumah, maka saya akan menunggunya di dalam. Dia langsung masuk ke dalam, mengabaikan wajah Andi yang gelisah. Reina melihat Gary sedang bermain kotak Rubik seorang diri di sofa saat masuk ke dalam. Gary tahu bahwa ada tamu, lalu dia menoleh. "Hai Gary, saya datang ke sini untuk menemuimu." Reina menatap matanya sambil tersenyum yang menurutnya sudah cukup penuh kasih sayang. Gary mengernyit. Dia tidak suka dengan perempuan di hadapannya ini. Dia tahu perempuan ini ingin menikah dengan ayahnya dan mengambil posisi Tiara, maka dia pura-pura tidak melihatnya. Wajahnya menegang. Dia segera turun dari sofa dan lari ke lantai atas dengan membawa kotak Rubik di tangannya. "Saya tidak akan membiarkannya dekat-dekat dengan saya." Reina tidak menyangka Gary akan menghindar darinya semudah ini. Senyumnya membeku. Andi memperhatikan pemandangan itu, tetapi pura-pura tidak melihatnya. Reina kembali menenangkan dirinya beberapa saat kemudian dan menemukan alasan untuk menutupi rasa malunya itu. "Gary mungkin belum terbiasa dengan saya." Benar, dia tidak bisa langsung akrab dengan orang asing. Ucap Andi setuju, membuat suasana semakin canggung. Reina terlihat kikuk. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Saat hendak bertanya kapan Niko akan pulang, dia melihat ramuan herbal yang diberi Pandu kepada Niko sebelumnya tergeletak di sudut. "Apa itu?" Andi melihat ke arah yang dilihat Reina dan menemukan ramuan herbal yang tadi diberi Pandu. Dia menghilangkan beberapa fakta dalam jawabannya. "Itu barang yang ditinggalkan Nona Romario. Obat itu bisa meredakan rasa sakit yang dirasakan Bapak." Andi tahu bahwa akan merepotkan apabila Reina tahu kalau Tiara yang meminta adiknya untuk mengirim ramuan herbal itu ke sini. Sorot mata kesal melintas di matanya setelah mendengar pertanyaan itu dan dia berkata tanpa ragu, "Kamu tidak boleh membiarkan Niko menggunakan obat busuk seperti itu. Buang saja. Saya sudah melatih kemampuan akupuntur saya. Saya bisa membantunya menangani kondisinya." Niko datang tepat ketika mendengar percakapan itu, maka seketika suhu di sekelilingnya turun 3 derajat. "Terima kasih Nona Bahtiar, tetapi saya tidak membutuhkannya." Terkejut Reina segera membalik badan dan melihat Niko sedang berdiri di beranda. Matahari menyinarinya dari belakang dan suasana di sekelilingnya menegang. Terlihat jelas ucapan Reina sesaat lalu telah membuatnya kesal. "Tenanglah Niko, saya hanya mengkhawatirkan dirimu." Dia berusaha menjelaskan tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Niko menatapnya dingin. "Kamu tidak pantas merasa kesal. Jangan menilai dirimu terlalu tinggi." Jawabnya nada suaranya datar. Reina tercekat, hatinya hancur berkeping-keping. Niko masih bersikap dingin. "Dan kamu bukan pemilik rumah ini, maka jangan sentuh semua barang milik saya ini. Bawa dia keluar Andi. Jangan biarkan dia masuk tanpa seizin saya lagi." Andi menggeleng kepalanya diam-diam dan meminta Reina untuk ikut bersamanya. "Mari ikut dengan saya, Nona Bahtiar." Reina menatap Niko, kesedihan memenuhi relung hatinya. Akhirnya dia tidak punya pilihan selain pergi.
Narso dan Sarah sedang bicara dengan Ardi di rumah dan terkejut melihat Reina pulang begitu cepat. "Reina, saya pikir kamu akan menjalani sesi aku puntur dengan Niko. Kenapa sudah pulang secepat ini?" Reina kemudian teringat bagaimana dirinya diusir lalu meledak dalam tangis yang membuat keluarga Bahtiar tersentak. "Kenapa kamu menangis? Apakah dia menyakitimu?" Sarah segera memberi tisu padanya. Para lelaki di ruang itu memandanginya penuh kecemasan. Reina menceritakan apa yang terjadi sambil terisak-isak. "Bagaimana dia tega berkata begitu pada saya? Bahkan apabila Nona Romario benar-benar mengirim ramuan herbal itu, saya hanya khawatir obat itu justru akan menyakitinya. Saya tidak bermaksud menyerang Tiara atau semacamnya." Keluarga Bahtiar merasa sangat kecewa. Mereka tidak menyangka masih kehilangan Tiara sampai tidak mengizinkan orang lain menyentuh barangnya. "Ayah, Niko sudah keterlaluan. Dia tidak bisa merendahkan Reina seperti ini," protes Sarah dengan marah. Narso juga tidak senang mendengarnya, tetapi juga mengkhawatirkan hal lain. Apabila Niko tidak menerima Reina, maka perusahaan akan bangkrut. Ardi berpikir sejenak dan menjawab dengan licik, "Biar saya urus." Ardi pergi ke rumah sakit keesokan paginya. Dia berbasa-basi dengan Reksa sebelum masuk ke pokok permasalahan. "Bagaimana bila kita batalkan saja pertunangan ini, Reksa? Reina itu cucu saya, tetapi Niko selalu menghinanya, bahkan sebelum dia menikah dengannya." Kemudian dia menceritakan pada Reksa apa yang terjadi di perumahan berlian kemarin. Reksa marah besar mendengar cerita itu, tetapi saat ini bukan waktunya untuk mengamuk. Dia ingin menenangkan Ardi lebih dahulu.